pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel akan mengulas motornya AGM sendiri. Motor ini saya ulas karena ada masalah. Yang harapan saya, masalah ini saya anggap adalah suatu ilmu, dan ilmu ini nanti bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Oke, nah intinya motor ini adalah kalau dingin itu sepertinya wajar saja dihidupin. Tapi intinya pada saat dipakai jalan, entah sekitar berapa kilometer, dia mulai terganggu, Mas Bro. Ya, jadi kalau dingin dia starter langsung enak, misal begitu. Terkadang juga terganggu, tapi yang jelas dingin adalah bisa begitu. Setelah itu mulai dipakai panas, dia mulai terganggu. Jadi terganggunya rata-rata bukan dingin tapi panas. Nah, terganggunya itu bisa dia berbet, yang ujung-ujungnya adalah mati. Jadi kalau kita mengartikan sampai mentok, berarti diartikan mati, begitu saja. Oke, kemudian yang saya kejar adalah hidupnya. Oke, syarat motor hidup adalah kompresi, BBM, dan pengapian. Gimana bro ya? Nah, saat itu adalah kondisinya terakhir adalah mati. Berarti kita harus mengejar syarat ini tadi. Nah, tapi kenapa sebelumnya hidup? Karena berarti sebelumnya ketiga syarat ini adalah tercukupi. Ya, ada BBM, ada kompresi, dan ada pengapian. Pasti dia hidup. Setelah dipakai terus, maka dari ketiga unsur ini melemah. Ada yang melemah, itu maksudnya. Oke, kemudian apa yang melemah? Kalau kompresi sepertinya tidak. Kalau kompresi dia sudah hidup, biasanya itu dianggap sudah cukup. Oke, berarti kompresi saya berhentikan. Tinggal dua masalah ini. Kemudian dari dua masalah ini kita perkecil lagi. Kita kerucutkan begini. Ya, kira-kira mana yang mendekati vonis atau yang mendekati sakit itu yang mana, kan gitu. Oke, pertama kita cek dari bensinnya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan, ini bensin sangat-sangat cukup. Saya tutup ya. Nah, Anda perhatikan begitu kencengnya bensin ini. Oke, saya masukkan di sini. Nah, andai kata kita menebak katakanlah karburatornya bermasalah, motor ini biasanya tidak semacam ini, karena saya yang pakai. Ya, kita pakai kesehariannya normal semua, atau normal-normal saja. Nah, di akhir-akhir ini sekitar 1 minggu ini mulai terganggu. Berarti dalam feeling saya, dalam perasaan saya ya, untuk meraba tadi ya, motor ini sakitnya ujuk-ujuk di 1 minggu terakhir ini tadi. Kemungkinan besar bukan dari karbunya, ya, karena karbu ini kalau berubah, misalkan berubahnya dari kotoran tangki, misalkan semacam itu. Nah, ini saya rasa tidak. Oke, kemudian mana lagi? Berarti dari ke mana tadi? Ya, kan tinggal 2 unsur toh. Nah, kemudian BBM-nya sudah kita perkecil, kita anggap tidak. Ya, maka mana lagi? Yaitu dari pengapiannya. Oke, maka kita cek pengapiannya bagaimana kondisinya. Oke, Mas Bro, kita sebelum mengoreksi kelistrikan ini, maka saya hidupin dulu biar penjaringan paham. Ya, ini kondisi dingin biasanya dia normal kalau kondisi dingin, karena keluhannya adalah setelah dipakai beberapa kilo ke depan. Oke, kita kontak on, sudah kita hidupin. Kita perhatikan Pak, knalpotnya. Oke, Anda bisa melihat ya, stasionernya juga enak, teng begitu. Oke, kemudian kita mengarahnya kemana? Mengarahnya adalah kalau dipakai setelah beberapa kilo dia mulai terganggu dan mati. Oke, analisa pertama, apakah dari knalpot ini? Maksudnya bagaimana? Ini knalpot 2T. Ya, yang ada oli sampingnya, dan knalpot 2T itu bisa atau sering terjadi kotoran menumpuk di dalam knalpot. Apakah itu bisa membuat mati, Mas? Bisa mengganggu dan bisa membuat mati. Yang artinya kalau sampai knalpot ini tersumbat, ya, dipakai jalan terus, artinya volume knalpot ini diisi terus dari pembakaran ini, pembuangnya. Dari pembuangan ini. Oke, itu akan menumpuk, akhirnya menjadi sesek di dalam. Itu bisa mengganggu dan bisa membuat mati. Oke, tapi knalpot ini sudah saya bersihkan. Saya pastikan sudah saya bersihkan. Oke, buktinya adalah
Nah, bersih Mas Bro. Kemarin kan Ya, sudah dibersihkan. Oke, saya masukkan lagi ya. Ini termasuk dalamnya sudah dibersihkan loh ini. apa ini ya? Saringan kan? Iya, saringan. Oke Mas Bro, analisa dari knalpot berarti berhenti, ngerucut lagi, berarti bukan dari knalpot. Oke, dari mana? Kita cek dari pengapiannya. Oke Mas Bro, Anda perhatikan. Ini busi sampai saya bikin rapat. Kelihatan? Ya, ini bukti bahwa memang pengapiannya kurang kuat. Oke. Ya. Sekarang kita cek dari sini. Dari coilnya ini. Dari depan saya kontak on ya. Kontak on sudah. Nah, ini Anda perhatikan. Nah, ini kan kalau ngekol jangan kenceng. Kalau kenceng pasti keluar Mas Bro. Kalau kenceng ini pasti keluar. Yang kita butuhkan adalah pelannya. Nah, oke, itu pelannya. Nah, sekarang kita jauhkan sedikit. Tidak ada sudah. Dia butuhnya yang mendekat. Nah, mendekat. Kita jauhkan sedikit, hilang. Sini sayang. Oke Mas Bro, sampai di tahap ini bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mengoreksi yang pertama dari busi ini kita rapatkan, maunya begitu ya. Itu berarti menunjukkan bahwa ada kelemahan pada pengapian atau kurang ya. Kemudian yang kedua kita cek dari coilnya, coil hanya keluar pendek atau tipis, baru keluar, ditarik sedikit sudah hilang. Oke. Dan perlu diperhatikan, penjenengan kalau ngecek, ini pengecekan ya, pengecekan. Kalau pengecekan pengapian, jangan menggunakan engkol kenceng. Kenapa? Karena putaran mesin tadi yang dibutuhkan adalah rendah. Oke Mas Bro, karena putaran mesin minimal itu adalah putaran mesin rendahnya. Ya, maka ngeceknya adalah engkolnya dededek begitu. Kalau kenceng pasti keluar dia. Oke, berarti intinya adalah dari pengapian ini lemah. Oke, nah pengapian ini kan punya pos. Ini kan pos yang terakhir di sini. Ada pos-pos sebelumnya, ya. Ada sepulnya. Dari sepul masuk ke CDI-nya, ya kan? Dari CDI baru masuk ke coilnya ini tadi. Juga ada kontak. Apakah kontaknya juga terganggu? Jadi ini adalah hasil akhirnya yang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor. Jadi hasil akhir yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke, nah kemudian bagaimana? Kita kan ngecek di kondisi akhir sudah kecil. Nah, penjenengan mau mengawali dari pos mana, kan gitu kan? Kalau biasanya secara umum ya, teman-teman yang sudah menguasai, itu biasanya ngeceknya langsung ke CDI. Oke, dengan dites dari CDI keluarnya seberapa, maka nanti akan bisa menentukan. Contoh begini. Ini ya, saya bawakan kabel ya. Saya yang dari sana saya. Bawa kursi ini bisa. Oke Mas Bro, saya buka. Nah, ini adalah CDI. CDI ini outnya warna oranye ini. Nah, warna oranye ini karena oranye ini langsung ke coil. Warna oranye ini langsung ke coil, ya. Yang hitam ini adalah min. Oke, langsung aja kita tempelkan begini. Kita tempelin begini. Nah, kalau ini dicepot, nah cepat begini, hilang Mas Bro, tidak akan keluar karena ini butuh minnya nempel di sini. Maka kita harus pasang begini. Nah, karena kita butuh minnya ini tadi, kita tempelkan di sini. Nah, atau ini kalau kita potong, kalau mau dipotong, ya toh, untuk melepaskan, pakai gini saja. Oke, kemudian ini kita kita engkol. Anda perhatikan di sini, ini kondisi kontak sayang, kontak kondisi on ya, kondisi on. Oke Mas Bro, kemudian ini kita engkol. Anda perhatikan itu. Nah, ada suaranya kan kenceng. Ya.
Oke Mas Bro, dari CDI outnya sudah keluar dan kenceng, ada suaranya tas. Saya pastikan ya CDI ke bawah itu aman. Yang dimaksud CDI ke bawah itu dalam pengapian itu kan ada pos-posnya ya. Katakanlah yang pos akhir adalah koil, ya kan? Ini pos akhir, oke? Nah kemudian di bawahnya koil adalah CDI, oke? Di bawahnya CDI itu ada namanya spool. Nah, oke? Kemudian CDI ini kalau memang ada pulsernya itu dibantu sensor namanya pulser. Nah, oke, ada dibantu pulser, oke Mas Bro. Nah, sekarang begini, CDI ini dianggap normal, kenceng kayak begitu. Berarti di bawahnya itu adalah spool ini, ya pasti spool ini normal, oke. Nah, kemudian CDI ini bisa terganggu, ya. Kalau informasi dari pulser ini mengganggu juga, artinya pulsernya sakit, ya, oke. Nah, kemudian saya pastikan dari wilayah CDI ini ya ke bawah ini normal kondisinya. Nah, berarti yang perlu dipertanyakan adalah masalah koilnya ini saja yang perlu dipertanyakan. Oke, nah ini adalah kalau kita menggunakan cara manual. Kalau kita menggunakan tes, penjenengan bisa mengetes menggunakan alat ini tadi. Ya, contoh misalkan ini adalah spoolnya. Aduh, ini spoolnya, ya kan? Kita cek berapa nilai spoolnya. Kita pakai ohmmeter, ya kan? Ohmmeter. Kemudian ini kita tempelkan di min. Nah, berapa nilainya? Spool ini nilainya 490. 400 berapa tadi? Segitu loh. Oh, 300. Oke, 419 ya. Ini sudah cukup, Mas Bro. Ya, dia hanya butuh 200 berapa udah cukup. Oke, berarti benar-benar normal. Oke, kemudian pulsernya. Sebelahnya ini adalah pulser. Kita cek pulsernya. Soket tua Mas Bro, soket tua ini kuat-kuat loh, kuat-kuat ini ya, masih orisinilnya nih. Oke, ini adalah pulsernya. Berapa nilai pulsernya? Bentar. No. Oke Mas Bro, nah ini adalah nilai pulsernya. Pulsernya apa namanya Yamaha ini beda dengan pulser-pulser yang model sekarang itu ya. Ini memang kecil ini, ya untuk pulsernya ini tadi, ya. Tapi ini cukup, oke. Dan dari ciri-ciri keluarnya koil tadi itu sudah menunjukkan kalau koilnya yang sakit. Oke, sekarang saya pasang lagi. Mana? Oke Mas Bro, kondisi semacam ini ya, untuk mengoreksinya atau untuk mencobanya, penjenengan langsung ambilkan koil yang lainnya, yang normal. Oke. Nah, jangan lupa min ini tidak boleh terlepas karena min ini untuk memasok CD ini tadi. Oke, kalau ini bisa diputus, kalau ini tidak. Oke ya. Mas Bro, Anda perhatikan. Jadi yang satu ini untuk koilnya, yang satu untuk masanya. Lagi cari alat bantuan untuk peraga guys. Mumetnya minta ampun kalau mau nyari alat-alat buat peraga.
Udah. Oke Mas Bro, jadi ini outnya ya, outnya ini dari kuil ya, dari CDI untuk kuil ya, kita masukkan di sini. Nah ini minnya ini harus kuat ini, atau kita tempelkan saja, mungkin kita tempelkan begini. Oke Mas Bro, kita tempelkan begini ya. Ntar, harus kuat ini. Anda perhatikan. Nah, oke. Nah, besar ini. Dari sini pun besar loh. Ini jaraknya jauh loh. Wah. On ya? Iya. Oke Mas Bro, nah ini kan kondisinya rapat toh, kondisinya rapat banget ya, maka ini harus kita kembalikan. Nah, kita kembalikan ke ukuran standarnya. Oke Mas Bro, sekarang kita hidupin ya. Oke Mas Bro, intinya adalah hidup sama dengan yang tadi, hidup. Tapi yang kita butuhkan adalah bukan hanya hidup saja, tapi adalah dipakai terus-menerusnya tapi mampu. Oke, kalau tadi yang awalnya dipakai di beberapa kilometer, dia mati. Nah, yang kita ulas dari ini adalah motor ini dipakai di beberapa kilometer, dia mati. Yang artinya dari ketiga unsur ini setelah ya, dari ketiga unsur ini tadi setelah dipakai terus-menerus ya, itu ada yang mulai melemah dan membuat mati. Ini yang kita ulas. Dan dari semua unsur ini kita ulas satu persatu ya, ketemunya adalah pada kuil. Oke, nah ini adalah ilmu bagaimana cara mengoreksi, bagaimana cara menganalisa, baik menggunakan alat maupun menggunakan cara manual. Oke, dan kita menebak dari arah mana saja yang paling mudah, gitu toh. Misalkan kita nebak langsung dari CDI-nya. Setelah CDI ketemu, maka programmer otak kita langsung bisa menentukan, oh berarti yang salah di sini, kan begitu toh. Itu diantaranya caranya begitu. Oke, nah ini saya tunjukkan satu persatu kepada penjenengan biar penjenengan bisa memahami. Oke Mas Bro, kalau hidupnya sama dengan tadi, sama-sama hidupnya ya. Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video-video AGM terbaru. Oke, cukup sekian. Biarpun sedikit, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.